Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi video dengan judul Peran Teknologi dalam Informasi dalam Pendidikan. Ya, peran teknologi informasi dalam pendidikan, kami membuat 3 subpoin, yaitu pengantar tentang pentingnya teknologi dalam pendidikan modern, tujuan presentasi memahami dampak dan manfaat teknologi dalam pendidikan, dan statistik peningkatan penggunaan teknologi di kelas selama 5 tahun yang dari 40 menjadi 75%. Jadi, dengan poin pertama, teknologi informasi telah menjadi elemen krusial dalam dunia pendidikan modern. Perannya bukan sekedar pelengkap, melainkan sebagai penggerak transformasi dalam cara belajar dan mengajar. Seperti lebih interaktif, siswa berinteraksi dengan materi melalui video, simulasi, dan aplikasi. Lebih fleksibel, pembelajaran tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, bisa dilakukan secara daring kapan saja, lebih personal, siswa belajar sesuai kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Jadi teknologi juga bukan akses lebih luas terhadap sumber-sumber belajar global, sehingga siswa tidak hanya bergantung pada buku teks atau guru sebagai satu-satunya sumber informasi. Jadi tujuan presentasi ini kami memberikan pemahaman tentang bagaimana teknologi mempengaruhi dunia pendidikan, menjelaskan manfaat konkret dari penerapan teknologi bagi siswa, guru, dan sistem pendidikan secara keseluruhan, menyajikan data dan contoh nyata untuk menggambarkan perubahan yang telah terjadi, potensi ke depannya. Jadi dalam poin ketiga tentang statistik peningkatan, salah satu indikator nyata dari perkembangan dalam peningkatan penggunaan teknologi di kelas yang dalam 5 tahun terakhir melonjak dari 40% menjadi 75%. Jadi data ini menunjukkan bahwa semakin banyak sekolah lembaga pendidikan yang mengadopsi teknologi sebagai bagian strategi pembelajaran mereka. Dengan tema lainnya, transformasi pendidikan melalui teknologi, kami membuat 3 subpembahasan, cara teknologi mengubah metodologi pengajaran dan pembelajaran, contoh penggunaan platform e-learning seperti Moodle dan Google Chrome. Yang ketiga, data siswa menggunakan e-learning menunjukkan peningkatan rata-rata 15%. Jadi di sub pertama, teknologi telah berevolusi metode pembelajaran tradisional. Sebelumnya, proses belajar mengajar berlangsung secara tatap muka di ruang kelas dan pendekatan satu arah, di mana guru menjadi pusat utama informasi. Namun kini, guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya menyampaikan materi. Siswa menjadi lebih aktif dan mandiri dalam mencari informasi dan memahami materi. Pembelajaran menjadi dua arah dan kolaboratif dengan dukungan teknologi seperti forum diskusi dan video konversi. Jadi teknologi juga memungkinkan pembelajaran berbasis proyek dan masalah atau project atau problem based learning yang mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Dengan poin kedua, contoh penerapan platform e-learning seperti platform e-learning dan Google Chrome telah banyak digunakan oleh sekolah dan universitas sebagai media utama pembelajaran daring, seperti menyediakan materi dalam bentuk teks, video, dan dokumen, menyediakan ruang diskusi dan umpan balik, mempermudah pengumpulan tugas dan penilaian secara digital, memantau kehadiran dan partisipasi siswa. Jadi, e-learning ini pembelajaran bisa tetap langsung tanpa hambatan geografis, terutama sangat berguna saat situasi darurat seperti pandemi. Di poin ketiga, menurut data yang kami sajikan, siswa mengikuti e-learning berbasis e-learning ini menunjukkan peningkatan nilai rata-rata 15%, karena e-learning bukan hanya solusi alternatif, tetapi juga bisa menjadi metode yang lebih efektif meningkatkan hasil belajar. Yang poin berikutnya ialah manfaat teknologi bagi siswa.
Jadi, teknologi informasi memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai sumber belajar secara luas, cepat, dan fleksibel, tidak lagi terbatas pada buku pembelajaran. Siswa kini dapat belajar melalui artikel jurnal yang bisa didapat dari mana, video pembelajaran dari YouTube, platform diskusi lainnya, aplikasi eduktif dan interaktif, dan e-book perpustakaan digital. Jadi keuntungannya itu belajar kapan saja, di mana saja, tidak terbatas ruang kelas, menyesuaikan materi dan kebutuhan pribadi. Yang kedua itu ada pengembangan keterampilan abad ke-21, karena teknologi ini hanya mendukung konten pembelajaran, tapi juga membantu siswa mengembangkan kompetensi penting menghadapi masa depan, seperti keterampilan digital, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Yaitu studi kami membuat contoh studi kasus di Uruguay. Salah satu contoh kasus pemanfaatan teknologi dalam pendidikan adalah program On Laptop per Child di Uruguay. Dalam program ini, setiap siswa diberikan laptop sebagai alat pelajaran utama, seperti literasi digital meningkatkan sebesar 20%, artinya siswa lebih terampil dalam menggunakan teknologi untuk belajar, seperti siswa menjadi lebih mandiri dan percaya diri dalam memecahkan masalah melalui media digital. Jadi program ini juga memperkecil kesenjangan digital antara eh, pelajar dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Selanjutnya yaitu peran guru terhadap teknologi informasi. Ada 3 poin juga. Yang pertama itu memudahkan pengelolaan kelas dan penilaian siswa. Jadi seperti mencetak kehadiran siswa secara digital, mengatur jadwal kelas dan peningkatan tugas, mengumpulkan dan memberi nilai tugas secara otomatis, menganalisis perkembangan belajar siswa melalui grafik atau laporan yang disediakan oleh sistem. Jadi hanya guru dapat lebih fokus pada proses pengajaran daripada pengerjaan administratif. Yang kedua itu tuh alat bantu, karena sekarang banyak banyak sekali alat-alat bantu yang diciptakan materi ajar seperti yang menarik dan dinamis, seperti video pembelajaran animasi dan simulasi, presentasi interaktif dengan suara dan visualisasi data, dan latihan soal online dan umpan balik otomatis, seperti kuis, permainan edukatif yang membuat siswa lebih aktif. Contohnya sekarang seperti ada Kahoot dan kuis. Seperti Kahoot ini adalah kuis berbasis permainan dengan terampilan menyenangkan, sering digunakan sebagai ice breaking. Kalau kuis memungkinkan siswa menjadi soal secara mandiri dan cepat, masing-masing dilengkapi fitur analisis hasil secara otomatis. Kedua aplikasi ini tidak hanya menambahkan unsur hiburan dalam pembelajaran, tetapi juga memberikan data real-time tentang pemahaman terhadap siswa. Jadi, dalam kesimpulan kami dapat dari ini, penjelasannya adalah teknologi informasi memainkan peran penting dalam transformasi pendidikan modern. Menggunakan platform e-learning dan aplikasi digital telah meningkatkan efektivitas pembelajaran bagi siswa maupun guru. Mungkin sekian dari hasil video kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.